Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tidak lelah mencari ilmu. Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat lahir batin dan selalu semangat dan istiqomah dalam mencari ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji janji Allah yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. As-saminu utawi kang kaping 8 iku al-izzatu, kekuatan utawa kemuliaan. Kala ngendika sapa Allah Ta'ala Maha Luhur Allah. Walillahi lan iku tetep kedue Allah al-izzatu utawi kemuliaan utawi kekuatan. Wali rasulihi lan kedue Rasul Allah, walil mukminina lan kedue pira-pira wong kang padha iman. Surat Al-Munafiqun ayat 8. Lengkapnya ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzal walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Terjemahan ayat ini kurang lebih, mereka berkata, sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah daripadanya. Orang-orang yang kuat di sini maksudnya adalah orang-orang munafik. Al-azal atau orang-orang lemah di sini para muhajir itu diancam akan dikeluarkan dari kota Madinah oleh orang-orang munafik, karena mereka menganggap dirinya lebih mulia dan mempunyai kekuatan. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui. Di dalam ayat ini ada kata izzah, walillahil izzatu. Secara bahasa, kata al-izzah terambil dari kata azza, ya izzu, izzan, wa izzatan, wa azazatan. Kata ini mengandung banyak arti, antara lain al-karam atau kehormatan, asyaraf, kemuliaan, al-quwwah, kekuatan, dan asyiddah atau ketegasan. Jadi ungkapan kata al-izzah berkisar pada makna kekuatan, kemuliaan, keutamaan, kemenangan, keberhasilan, dan tidak terkalahkan. Sering juga orang memaknani dengan perasaan bangga atau kebanggaan. Ar-Raghib Al-Asfahani mendefinisikan dengan wal izzatu manzilatun syarifatun wa hiya natijatu ma'rifatil insan biqadri nafsihi wa ikramiha. Al-izzah adalah status yang terhormat dan merupakan hasil dari pengetahuan manusia tentang dirinya dan kehormatannya. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, kemuliaan sejatinya merupakan mahkota kemanusiaan. Tidak ada manusia yang tidak menginginkan kemuliaan. Kemuliaan pada hakikatnya bagian esensial dari manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai ciptaan yang termulia. Al-Quran menegaskan bahwa kemuliaan semata-mata milik Allah dan orang-orang yang diberi kemuliaan, yaitu Rasulnya dan orang-orang mukmin. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin.
Bila seseorang berkemauan kuat ingin memperoleh kemuliaan, seharusnya lah dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah sang pemilik kemuliaan. Dengan demikian, at-taqarrub ilallah seharusnya menjadi langkah prioritas setiap helaan napas di kehidupan dunia yang fana ini. Akan tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui bahwa kemuliaan itu hanya milik Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang setia dengannya, karena kebodohan dan kesombongan mereka yang sangat besar. Dan juga kebanyakan manusia itu tidak mengetahui apa itu izzah dan bagaimana cara mencarinya. Mal maksud bil izzah, hal hiya izzatun dunyawiyatun ay bil mal, awil syuhrah, awil quwwah, awil makanah, al istimaiyah, am hiya izzatun dakhiliyatun tatajalla fil iktifa wal ghina an nafsi wasyu'ur bisiqati bin nafs wal itmi'nan hatta ihtakarahul mujtama' wan nas wa mahma kana ra'yuhum fih. Apakah maksud izzah? Apakah kemuliaan atau kehormatan itu bersifat duniawi, seperti kemuliaan karena mempunyai harta benda, atau mempunyai kekuasaan, atau mempunyai kedudukan di tengah masyarakat, mempunyai jabatan, ketenaran, dan lain sebagainya? Ataukah izzah itu bersifat internal, yaitu kemuliaan batin yang terwujud dalam kemandirian, independensi, kekayaan psikologis, rasa percaya diri, dan ketenangan hati, meskipun masyarakat sekitarnya dan orang-orang membencinya dan merendahkannya, namun dia tidak peduli apapun pendapat mereka tentang dia? Bagaimana dengan keadaan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat di Makkah diperbudak dan dihinakan? Bagaimana keadaan umat Islam di Yaman yang miskin? Bagaimana keadaan umat Islam di Myanmar, Palestina, dan lain-lain yang terjajah? Apakah mereka dalam kondisi seperti ini mulia? Apakah mereka dalam kondisi seperti ini mulia? Apakah mereka dalam kondisi seperti ini mulia? Bagaimana kemuliaan itu dapat terpenuhi? Karena kita semua tahu bahwa untuk mendapatkan kemuliaan ini membutuhkan banyak hal, seperti kekuatan, ilmu, uang, kecerdasan, keindahan, prestis, dan lain sebagainya. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, inna haqiqatal izzah irtibatun billah wartifa'un bin nafsi an mawadi'ul muhanah. Hakikat kemuliaan adalah keterikatan hati kita kepada Allah, terhindarnya kita dari tempat-tempat hina, terbebasnya jiwa kita dari menjadi budak hawa nafsu, dari hinanya keserakahan, dan kita tidak berjalan kecuali menurut apa yang Tuhan dan Rasul-Nya tunjukkan. Singkatnya, izzah itu ada dua macam, yaitu izzah syar'iyah dan izzah ghairu syar'iyah. Wa tanqasimul izzatu ila qismain, izzatun syar'iyatun wa izzatun ghairu syar'iyatun. Fal qismu al-awwal al-izzah asy-syar'iyah wa hiya allati tartabitu billahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam fa ya'tazzul mar'u bidinihi wa yartafi'u bi nafsihi an mawadi'il muhana fa huwa la yariku ma'awajihi. Kemuliaan syar'i adalah kemuliaan yang dikaitkan dengan Allah dan Rasul-Nya, sehingga seorang itu bangga dengan agamanya, meninggalkan tempat-tempat hina, sehingga ia tidak menumpahkan air kotor ke wajahnya, dan tidak mengorbankan kehormatannya hingga mencemarkan harga diri dan kehormatan dirinya, sehingga dia tetap bermartabat, bersih hati nuraninya, dengan kepala terangkat,
di mana-mana dia bisa berjalan dengan tegak, dengan kepala terangkat, mulia citranya, tidak merasa rendah, terbebas dari diperbudak nafsu, dan malu menceburkan dirinya dalam keserakahan. Dia tidak berjalan kecuali menurut apa yang didiktekan oleh imannya dan kebenaran yang dia bawa dan serukan di mana-mana. Wasani al-izzah ghairu syar'iyah ka'tizazil kufar bi kufrihim wa huwa fil haqiqati zillun awil i'tizaz bin nasab ala jihatil fakhri awil i'tizaz bil waton wal mal wa nahwiha wa kullu hadhi mazmumah. Yang kedua, kehormatan yang tidak syar'i, seperti orang-orang kafir yang merasa mulia dengan kekafiran mereka. Orang maksiat bangga dengan kemaksiatannya, padahal sebenarnya mereka dalam kehinaan. Atau merasa mulia dan bangga dengan garis keturunan, mereka membangga-banggakan nenek moyangnya, membanggakan nasabnya untuk gagah-gagahan dan kesombongan. Atau merasa bangga, merasa mulia atas daerahnya, wilayahnya, tanah airnya, merasa bangga, merasa mulia dengan uangnya, kekayaannya, dan sejenisnya itu. Dan semuanya ini adalah tercela. Walaha suwarun minha al-i'tizaz bil kuffar min yahud wan nasara wal munafikin wa ghairihim. Banggaan itu macam-macam bentuknya. Ada yang merasa mulia dan bangga dengan kekafiran, dengan keyahudian, dengan kenasranian, dan kemunafikan mereka. Al-i'tizaz bil aba wal ajdad. Ada yang merasa mulia dan bangga dengan nenek moyangnya. Tentunya ini membanggakan nenek moyang untuk tujuan kesombongan. Kemudian al-i'tizaz bil qabilah, membanggakan atau merasa mulia dengan sukunya. Al-i'tizaz bil kasrah sawa'un kana bil mal awil adat, membanggakan diri dan merasa mulia dengan banyaknya harta benda, kekayaan, uang, dan bangga dengan jumlah mayoritas. Al-i'tizaz indan nuski wal irsyad wa dzalika qabi adami qabulin nasihah. Bangga tidak mau menerima nasihat dan bimbingan, menolak suatu nasihat, satu bimbingan dengan penuh kebanggaan. Kebanggaan yang lain yang itu tidak terpuji adalah merasa mulia dan bangga dengan pakaian bagus-bagus. Dia membanggakan pakaian yang dikenakannya. Al-i'tizaz bil jah wal mansab. Ada juga orang yang merasa mulia dan bangga karena mempunyai pangkat dan kedudukan. Semua kebanggaan itu adalah palsu, tidak sejati. Sadarilah bahwa izzah bisa muncul dari bermacam-macam sumber, tetapi itu seperti fata morgana yang tidak nyata. Kehormatan sejati hanya milik satu sumber, yaitu Tuhan yang Maha Tinggi. Yaqulullah ta'ala, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tanganmu-lah segala kebajikan. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Ali Imran ayat 26. Jadi
Allah adalah sang pemberi kemuliaan hakiki satu-satunya. Kemuliaan itu diberikan kepada orang yang dikehendaki, yaitu orang yang memang layak menerima kemuliaan Allah karena pada dirinya ada sebab-sebab logis maupun tidak logis menurut manusia yang membuat Allah menurunkan kemuliaan kepadanya. Fakta ini ditunjukkan oleh firman Allah, "Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a." Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah. Ai man kana yatlubul izzah falyatlubha bi ta'atillah bil kalimit thayyib wal amalis shalih. Barang siapa mencari kemuliaan, maka carilah dengan taat kepada Allah, dengan perkataan-perkataan yang baik dan dengan amal soleh. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, jika pemahaman bahwa kemuliaan itu kepunyaan Allah dan itu telah menjadi keyakinan yang menetap di hati, maka itu dapat untuk mengubah kesalahpahaman kita selama ini yang juga menjadi kesalahpahaman kebanyakan orang yang menyandarkan kemuliaan kepada dunia. Wala sabila litahsiliha illa bita'atillah. Tidak ada jalan untuk mendapatkan kemuliaan selain taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang beriman. Bukankah ketika kita doa kunut, ada doa yang bunyinya, innahu la yadhillu man walait wala ya'izzu man adait. Nah, sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah menghinakan orang yang setia mengikuti perintah-perintahnya, dan Allah tidak akan memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang membangkang perintahnya. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, demikianlah janji Allah yang ke-8. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.